Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan merenungkan sesuatu tentang bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah lengkap, tidak usah ditambah lagi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu yang luar biasa di kayu salib. Tidak perlu kami tambah lagi, karena Tuhan sudah melakukan segala-galanya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-33 dan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Amin. Saya ingat, Yesus dimahkotai duri, kedua tangannya dipaku di kayu salib, dan kakinya juga dipaku di kayu salib. Oleh karena itu ada nyanyian yang mengatakan, di Golgota darah Kristus tumpah membersihkan dosa kepalaku. Apa di kepala? Pikiran, logika, dan mindset kita. Kemudian apa? Diteruskan lagi bait kedua, di Golgota darah Kristus tumpah menyucikan, membersihkan dosa tangan saya. Kemudian terus lagi, di Golgota darah Kristus tumpah membersihkan dosa di kakiku. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Dan ini yang terakhir, tidak cukup. Dia dimahkotai duri, dia dipakukan di kayu salib, kedua tangannya, kakinya dipaku di kayu salib, tapi sekarang lambungnya ditusuk. Di sini apa saudara sekalian? Di sini ada liver atau hati. Nyanyian itu diteruskan dengan membersihkan dosa di hatiku. Hati itu ada apa di situ? Hati itu adalah, untuk kita orang Asia, kalau dalam bahasa Inggris memang itu jantung. Membersihkan dosa di perasaan kita, emosi kita, dan feeling kita. Dan apalagi dibersihkan di ini, yang dibersihkannya, lihat muka saya ke sini. Ya, yang dibersihkannya adalah apa? Pikiran yang kotor dan najis, pikiran negatif. Ya. Di hati apa yang dibersihkan? Iri hati, dengki dan cemburu, akar pahit, luka batin dan dendam. Itu yang dia bersihkan. Kaki, kenapa mesti dibersihkan kaki? Dipaku di kayu salib. Karena kaki ini lebih cepat jalan ke tempat tertentu yang tidak baik daripada pergi ke gereja. Tangan kita apa, saudara sekalian? Tangan ini suka sekali menjamah sesuatu yang kotor dan najis. Hati-hati saudara sekalian. Dan Yesus sudah bayar lunas di kayu salib. Oleh karena itu saudara tidak perlu lagi cari pengampunan di tempat lain. Saudara carilah pada Yesus. Kalau saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mau baca lagi apa yang Yesus ucapkan di kayu salib. Mari kita lihat bersama-sama Lukas pasal 23. Lukas pasal 23. Ya, Lukas pasal 23. Apa katanya?
Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Oh, saudara-saudara sekalian, bisa saudara bayangkan bahwa apakah semua orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala itu sudah gila semua? Tidak, saudara sekalian. Maksudnya apa? Nanti mereka baru mengerti. Saudara melihat akibatnya apa? Pada tahun 70, Yerusalem dibumi hanguskan oleh Jenderal Titus, Bait Allah dihancurkan, dan kemudian mereka terbuang selama hampir 2000 tahun. Ini tidak bisa dibantah, ini sejarah. Karena apa? Dalam Injil Yohanes pasal 1, saudara sekalian, dikatakan di sana bahwa Yesus datang kepada umatnya sendiri, miliknya sendiri. Coba saudara bisa bayangkan. Tetapi mereka tidak mau menerima dia. Mereka menolak dia. Sedangkan Bunda Maria dengan adik-adiknya Yesus secara manusia, selama dia pelayanan 3,5 tahun itu mereka tidak mau bergabung dengan dia. Kenapa? Mereka tersinggung juga. Ketika mereka mau datang, Yesus katakan, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah apa? Ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya." Mereka baru bergabung sesudah Yesus mati di kayu salib, sudah dia bangkit dari orang mati, dan mereka mempersiapkan diri untuk hari raya Pentakosta yang Tuhan janjikan, Roh Kudus dicurahkan. Barulah kemudian dalam Injil, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 baru disebutkan di sana Bunda Maria dan adik-adiknya Yesus bergabung bersama-sama. Itulah yang luar biasa Tuhan buat. Jadi sekarang mari kita tidak perlu lagi mencari sesuatu dari yang lain-lain, dari dewa-dewi, dari apa segala macam, dari kuasa kegelapan. Cukup Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus, dan tidak perlu ditambah lagi. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami sehingga kami tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kami dari dosa, mulai dari kepala, tangan kami, kaki kami, dan hati kami seluruhnya sudah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami boleh hidup bersukacita sepanjang umur hidup kami, karena pengorbanan-Mu di kayu salib sudah lengkap untuk hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.